Pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture adalah pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbaharui dan sumber daya tidak dapat diperbaharui untuk proses produksi pertanian dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin. Keberlanjutan yang dimaksud meliputi penggunaan sumber daya, kualitas dan kuantitas produksi, serta lingkungannya. Proses produksi pertanian yang berkelanjutan akan lebih mengarah pada penggunaan produk hayati yang ramah terhadap lingkungan. Pelaksanaan sistem pertanian berkelanjutan dapat dimulai dari lingkup terkecil, yaitu dari lingkungan rumah kita sendiri. Dapat kita mulai dengan memilah limbah rumah tangga organik dan non-organik. Limbah organik rumah tangga dapat diolah menjadi pupuk kompos maupun media tanam. Langkah pengolahan limbah organik rumah tangga yaitu dengan menempatkan limbah organik ke dalam kantong-kantong, kemudian limbah organik tersebut ditimbun dengan tanah dengan perbandingan 1:1. Langkah ini kemudian bisa diulang sampai dengan kantong terisi penuh dengan urutan limbah organik, tanah, limbah organik, dan tanah lagi sampai dengan kantong terisi penuh. Dalam waktu sekitar 4 minggu, limbah organik tersebut dapat digunakan sebagai media tanam. Selanjutnya, untuk pengolahan pupuk kompos, limbah organik rumah tangga ditempatkan dalam wadah atau drum komposter. Dilakukan pengkomposan secara anaerob atau tertutup. Dalam proses pengkomposan ini memerlukan bantuan aktivator. Aktivator yang digunakan juga merupakan aktivator berbahan dari limbah organik rumah tangga seperti aktivator dari air cucian beras dan campuran limbah organik lainnya yang telah difermentasi minimal selama 5 hari. Perlu diingat, drum komposter ini berlubang di bagian bawah untuk mengeluarkan rembesan air dari sisa pengkomposan ini. Rembesan air tersebut kemudian dapat dimanfaatkan sebagai pupuk cair. Proses pengkomposan ini minimal dalam waktu 4 minggu harus tertutup secara rapat, kemudian setelah itu baru dikering anginkan. Setelah dikering anginkan, kompos siap untuk menjadi pupuk ataupun dicampur dengan tanah untuk dijadikan media tanam. Media tanam ini menjadi sangat bermanfaat, sangat efisien untuk kita melakukan penanaman atau budidaya secara urban farming di pekarangan rumah kita. Media tanam hasil pengkomposan limbah rumah tangga dapat digunakan untuk menanam sayuran yang memiliki umur yang singkat seperti sawi, kangkung, dan juga berbagai jenis bayam. Penggunaan media tanam untuk menanam tanaman sayuran dengan yang berumur singkat tidak memerlukan tambahan pupuk apapun lagi. Hanya dengan media tanam hasil pengkomposan limbah rumah tangga sudah dapat untuk menanam beragam sayur dengan yang berumur singkat. Media tanam dapat digunakan sebanyak 2-3 kali, kemudian selanjutnya dapat menjadi campuran kembali bagi limbah organik rumah tangga yang baru. Bagi pemula yang ingin belajar urban farming ataupun pertanian berkelanjutan di lingkup rumah, alangkah baiknya untuk memilih tanaman bayam Brazil ataupun kangkung karena tanaman tersebut sangat mudah untuk dibudidayakan. Tanaman tersebut sangat menguntungkan untuk dikembangkan di sekitar rumah karena tanaman tersebut dapat di-regrow atau ditumbuhkan kembali setelah panen. Seperti bayam Brazil ini yang merupakan panenan dari hasil regrow dan kita akan regrow kembali. Setelah bayam Brazil ini dipanen, segera kita pisahkan antara daun dan batangnya. Kemudian batang yang telah kita pisahkan ini kita akan tanam kembali ke media tanam hasil pengkomposan limbah organik rumah tangga yang telah kita siapkan. Selain kangkung dan bayam Brazil, berbagai tanaman dapat dilakukan regrow seperti sayuran berbatang lainnya, sayuran dengan biji, maupun tanaman rimpang.
Penerapan sistem regrow ini tentu sangat mendukung sistem pertanian berkelanjutan karena menekan input dari luar. Pemanfaatan limbah organik rumah tangga tidak hanya pada limbah padat saja, tetapi juga bisa limbah cair seperti limbah air cucian beras. Air cucian beras mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Di antaranya mengandung nitrogen, kalsium, kalium, magnesium, vitamin B1 yang tinggi yang berguna untuk kesuburan tanaman. Air cucian beras dapat diaplikasikan langsung untuk menyiram tanaman ataupun dapat difermentasikan untuk menjadi pupuk organik cair ataupun aktivator. Tidak hanya itu, limbah organik lainnya seperti kulit bawang merah maupun bawang putih dapat dijadikan menjadi pestisida nabati. Selain limbah organik rumah tangga, limbah non-organik pun dapat dimanfaatkan dalam menunjang sistem pertanian berkelanjutan di lingkungan rumah, seperti limbah kantong beras, kemudian limbah air kemasan ataupun kotak kertas dan limbah lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk kantong komposter dan tempat tanam. Itulah contoh sederhana menerapkan sistem pertanian berkelanjutan di lingkup rumah sekitar kita. Mudah bukan? Bagaimana? Sudah siapkah untuk memulai sistem pertanian berkelanjutan dari rumah Anda masing-masing? Saya tunggu.